Kita lupakan kekalahan kontra Jepang dulu dan fokus di laga selanjutnya kontra Arab Saudi seperti kata Verdong ya. Jadi Selasa malam, Indonesia bakal menghadapi timnas Arab Saudi yang sudah datang ke Jakarta usai menjalani laga kontra Australia. Menariknya, meski para pemain Arab tak seterkenal para pemain Jepang, mereka ini mendapatkan sambutan yang hangat juga loh dari para penggemar timnas Indonesia. Tanya saja sama Al-Bulayi, pemain yang di media sosial sering jadi olok-olokan karena attitude-nya yang nakal ini justru menjadi salah satu pemain paling difavoritkan hingga dimintai tanda tangan. Sontak saja ia terkejut. Tapi tunggu, di video ini kita nggak akan cuma bahas itu saja. Apa saja? Yuk ikuti rangkuman selengkapnya. Timnas Arab Saudi memulai lagi kampanyenya di bawah Hervé Renard dengan aura yang positif. Seperti kita tahu, di tangan Roberto Mancini, Arab dapat dikatakan tampil underperform. Namun, kini mereka bangkit dan menunjukkan kekuatan terbaik mereka. Lihat saja apa yang ditunjukkan Hervé Renard di laga terbarunya bersama Arab di kandang Australia. Mereka tampil dengan menguasai bola lewat 58% ball position. Meskipun di sisi lain, Australia lah yang lebih banyak melepaskan tembakan ke gawang. Namun sekali lagi, Arab membuktikan jika mereka tak bisa dikalahkan Australia. Bahkan bisa saja menang, andai salah satu pemainnya tak dianggap offside. Jadi itulah sedikit gambaran jika Arab tak bisa diremehkan. Meski di pertemuan perdana, Indonesia mampu menahan Arab di kandang mereka dengan skor 1-1. Saat ini sendiri para pemain Arab Saudi sudah ada di Indonesia. Mereka menginap di salah satu hotel paling eksklusif di Jakarta, yakni The Langham Hotel. Kalian bisa melihat dari beragam story para pemain Arab Saudi yang nampak menikmati momen-momennya di Jakarta, termasuk dari Ali Al-Bulayi. Di sisi lain, setelah berada di Jakarta, pemain Arab tak menunggu lama untuk langsung latihan. Mereka pun memulai latihan di lapangan A Kompleks Senayan, di mana di sesi latihan perdananya, para pemain Arab langsung menjalani latihan di tengah guyuran hujan yang cukup lebat. Tentu di sesi latihan ini, sang pelatih lebih fokus pada pemanasan ringan dan coba mengembalikan kondisi fisik para pemain ke top performa mereka, usai menjalani perjalanan dan bermain di iklim baru. Di tengah sesi latihan inilah momen yang cukup menarik terjadi, yang menggambarkan jika Indonesia itu memang surganya para pemain sepak bola. Karena di sini, semuanya mendapatkan sambutan yang hangat dari para penggemar timnas. Lihat deh, yel-yel dari para penggemar timnas menyambut para pemain Arab. Tak hanya itu. Arab Saudi dari kami. Tak hanya itu, beberapa pemain termasuk Al-Bulayi juga mendadak jadi bintang. Ketika beberapa fans timnas nampak meminta tanda tangan pemain yang sering diolok-olok karena tingkah nyelenehnya di lapangan, yang sering memicu kontroversi. Lihat deh, jadi bintang kan sekarang Pak Al-Bulayi? Beralih dari ulasan soal tim Arab Saudi yang tampaknya cukup percaya diri untuk bisa meraih hasil positif di Indonesia, seperti yang diulas media-media di Arab.
Indonesia sendiri saat ini tengah berada dalam kondisi yang kurang baik. Pasalnya dari 5 laga yang sudah mereka mainkan di round 3, tak sekalipun mereka mampu meraih kemenangan. Dengan 2 laga terakhir, bahkan berakhir dengan kekalahan kontra China 2-1 dan kontra Jepang 4-0. Hal ini memberikan tekanan yang sangat besar pada Coach Shin Tae-yong, mulai dari para penggemar hingga PSSI yang sudah memberikan ultimatum untuk melakukan evaluasi besar-besaran usai laga kontra Arab. Jika kalah, posisi Coach Shin akan terguncang. Karena seperti kita tahu, PSSI telah memberikan banyak penambahan kekuatan, yang bahkan membuat secara kualitas timnas Indonesia seharusnya ada di 9 besar tim terbaik di Asia, seperti kata Pak Erick Thohir baru-baru ini. Ini kan bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin, dan tentu setelah game dengan Saudi ini, seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Ya kan? Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya seluruh pemain yang direkrut itu atas keputusan pelatih. Ya, semua kan keputusan coach. Ya, keputusan coach. Ya, saya bukan coachnya. Yang saya sampaikan bahwa saya sebagai ketua PSSI, kita PSSI semua menjalankan prosedur, seluruh pemain yang direkrut itu atas keputusan pelatih. Silakan tanya Coach Indra, silakan tanya Coach Nova, sama juga silakan tanya Coach Sintayong. Dan tidak ada pemain titipan. Ya, semua yang terbaik harus bisa bermain. Menurut para pengamat, Coach Shin Tae-yong saat ini memiliki banyak PR di timnas Indonesia. Pertama adalah soal organisasi permainan. Timnas dinilai belum menunjukkan organisasi permainan yang bagus. Hal ini bahkan membuat salah satu pengamat terkemuka, Bung Bindar, mengaku bingung dengan sistem apa yang digunakan oleh STY di timnas. China saya bingung. Lawan Jepang saya gak ngerti, jujur, sumpah saya gak ngerti. Sumpah saya gak ngerti. Taktiknya itu seperti apa? I don't know. Banyak yang menanyakan kepada saya, Indonesia bermain seperti apa? Saya pun masih bingung. Saya gak ngerti organisasi permainannya kok gak jalan. Selain itu, masalah kedua muncul soal kenapa Eliano tak dimainkan. Gak cuma gak masuk di line up, tapi kenapa gak masuk squad? Padahal semua orang sudah tahu kualitas Eliano. Bung Bindar dalam interviewnya bersama Liputan 6 Sport mengakui bingung akan hal tersebut. Ternyata setelah pertandingan di konferensi pers ya, dia mengatakan tidak cukup baik. Betul kan? Nah, seandainya saya hadir di itu sesi konferensi pers, saya akan nanya kembali secara sopan tentunya. Tidak cukup baiknya ini dalam hal apa? Bisa gak sih dielaborasi? Apa yang membuat Eliano Reinders ini tidak bisa masuk ke skuad? Melihat dua hal tersebut, tentu STY kini harus benar-benar gak boleh membuat kesalahan. Dalam hal materi, sebenarnya timnas gak bisa dianggap kalah dari Arab Saudi. Kita punya pemain-pemain berkualitas, seperti Tom Hai hingga Jay Izzaz. Bahkan di Arab, kita sempat menguasai permainan kontra tim tuan rumah Arab saat ini. Hanya saja, timnas nih nggak pernah menguasai permainan secara penuh 90 menit. Paling 10 menit, 25 menit, dan paling jauh 1 babak. Tapi di waktu lain, Indonesia bisa kehilangan fokus. Disinilah tanggung jawab sang pelatih dituntut. STY dituntut bisa membuat sistem organisasi permainan timnas bekerja, sehingga pemain seperti Tom Hai akan terlihat kreativitasnya, atau pemain seperti Kelvin Verdong bisa menunjukkan overlapping berbahaya. Hal inilah yang kita lihat di laga Jepang atau di laga lainnya, di mana para pemain tak bisa tampil di versi terbaik, dan hal itu sekali lagi adalah tanggung jawab STY untuk membuat sistem permainan bekerja. Laga Indonesia versus Arab Saudi pada 19 November 2024 atau Selasa malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat sekali lagi akan sangat penting karena menjadi salah satu laga penentu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan posisi Indonesia yang saat ini berada di peringkat ke-6 grup C dengan 3 poin, kekalahan bakal membuat peluang Indonesia ke babak selanjutnya akan makin sulit. Namun jika mampu meraih kemenangan atas Arab Saudi, hal itu akan menambah total poin timnas Indonesia menjadi 6. Dan ini akan memperbaiki posisi Indonesia di klasemen di grup C. So, semoga saja kemenangan ada di tangan timnas Indonesia.
Namun kita akan lihat, sekali lagi pertarungan ini tak akan mudah. Raise a toast, no room for fear. In the end, let's make it clear. And nice hold us ever near. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.